Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Putri Rizky Maulidah dengan NPM 19144600234 dan partner saya Adnan Widyaswara NPM 19144600223 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah pembelajaran PPKN SD tentang model pembelajaran TGT atau Team Games Tournament. Dengan pembahasan pengertian TGT, karakteristik atau komponen TGT, sintaks atau langkah-langkah pembelajaran TGT, dan kelebihan serta kekurangan dalam model pembelajaran TGT. Yang pertama adalah pengertian TGT. TGT adalah kepanjangan dari Team Games Tournament, yaitu suatu model pembelajaran kooperatif yang berisi turnamen akademik dengan melibatkan aktivitas seluruh siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, dan suku atau ras yang berbeda. Karakteristik atau komponen pembelajaran karakteristik atau komponen model pembelajaran TGT. Model pembelajaran TGT ini termuat dalam 5 komponen utama, yaitu penyajian kelas, kelompok atau tim, games, turnamen, dan tim recognize. Yang pertama, penyajian kelas. Pada awal pembelajaran berlangsung, guru menyampaikan materi dalam penyajian kelas dengan yang biasanya dilakukan dengan pengajaran langsung atau dengan ceramah, diskusi yang dipimpin oleh guru. Dan pada saat penyajian kelas ini, siswa harus benar-benar memperhatikan dan memahami materi yang disampaikan guru karena akan membantu siswa bekerja lebih baik pada saat kerja kelompok, dan game karena skor game yang didapat siswa ini akan menentukan skor kelompok. Yang kedua, yaitu kelompok atau tim. Kelompok yang biasanya terdiri dari 4-5 orang siswa yang anggotanya heterogen dilihat dari prestasi akademik, jenis kelamin, dan ras atau etnik. Fungsi kelompok ini sendiri yaitu untuk lebih mendalami materi bersama teman kelompoknya dan lebih khusus untuk mempersiapkan anggota kelompok agar bekerja dengan lebih baik dan optimal pada saat game berlangsung. Yang ketiga yaitu games. Game terdiri dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk menguji pengetahuan yang didapat oleh siswa dari penyajian kelas dan belajar kelompok yang telah dilakukannya. Kebanyakan game terdiri dari beberapa pertanyaan-pertanyaan sederhana bernomor. Siswa memilih kartu yang bernomor dan mencoba menjawab pertanyaan sesuai dengan nomor itu sendiri. Siswa yang menjawab dengan benar akan mendapatkan skor, dan skor ini yang nantinya dikumpulkan untuk siswa dalam turnamen mingguan. Yang keempat yaitu turnamen. Turnamen dilakukan pada akhir minggu atau pada setiap unit setelah guru melakukan presentasi kelas dan kelompok yang sudah mengerjakan lembar kerja. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu tim recognize atau penghargaan kelompok. Guru mengumumkan kelompok yang menang, masing-masing tim akan mendapatkan hadiah apabila rata-rata skor memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh guru. Yang selanjutnya, sintaks atau langkah-langkah pembelajaran pada model pembelajaran TGT, yakni sebagai berikut. Yang pertama, class presentation. Pada tahap ini, guru menyampaikan materi, tujuan pembelajaran, pokok materi, dan penjelasan singkat mengenai lembar kerja siswa dengan pengajaran langsung atau dengan ceramah. Siswa harus benar-benar memahami materi untuk membantu mereka dalam kerja kelompok maupun dalam game. Yang kedua, yakni teams. Guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok dengan anggota antara 4-5 orang berdasarkan kriteria kemampuan dari ulangan harian, jenis kelamin, etnik, dan ras. Kelompok ini bertugas mempelajari lembar kerja. Adapun kegiatannya berupa mendiskusikan masalah-masalah, membandingkan jawaban, memeriksa, dan memperbaiki kesalahan-kesalahan konsep temannya jika teman satu kelompok melakukan suatu kesalahan. Yang selanjutnya yakni games. Pada tahap ini dimainkan pada meja turnamen oleh 3 orang siswa yang mewakili tim atau kelompoknya masing-masing.
Siswa memilih kartu bernomor dan mencoba menjawab pertanyaan yang sesuai dengan nomor itu. Siswa yang menjawab benar akan mendapatkan skor. Skor ini yang nantinya dikumpulkan untuk turnamen atau lomba mingguan. Yang tahap selanjutnya yakni turnamen. Pada tahap ini dilakukan pada akhir minggu atau pada setiap unit setelah guru melakukan presentasi kelas dan kelompok sudah mengerjakan LKS. Siswa dibagi ke dalam beberapa meja turnamen. 3 peserta didik tertinggi prestasinya dikelompokkan pada meja 1. 3 peserta didik selanjutnya pada meja 2 dan seterusnya. Yang selanjutnya yakni team recognition. Guru mengumumkan kelompok yang menang. Masing-masing kelompok akan mendapat hadiah apabila rata-rata skor memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Kelompok yang mendapatkan julukan super team jika rata-rata skor 50 atau lebih mendapatkan julukan great team apabila rata-rata mencapai 50-40 dan good team apabila rata-ratanya 40 ke bawah. Hal ini dapat menyenangkan para peserta didik atas prestasi yang telah mereka buat. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran TGT. Yang pertama yaitu kelebihan. Model TGT tidak hanya membuat siswa yang cerdas lebih menonjol dalam pembelajaran, namun siswa yang berkemampuan lebih rendah pun juga ikut aktif dan mempunyai peranan penting dalam kelompoknya. Kemudian yang kedua, model pembelajaran TGT ini akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota kelompoknya. Kemudian membuat siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran karena dalam pembelajaran ini guru menyajikan sebuah penghargaan pada siswa atau kelompok yang terbaik dan membuat siswa menjadi lebih senang dan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran karena ada kegiatan permainan berupa turnamen. Sedangkan kekurangan model pembelajaran TGT ini yang pertama membutuhkan waktu yang lama karena diselangi dengan beberapa permainan. Kemudian guru dituntut untuk pandai memilih materi pembelajaran yang cocok untuk model pembelajaran ini, dan guru harus mempersiapkan model ini dengan sebaik mungkin sebelum diterapkan kepada siswanya. Misalnya seperti membuat soal untuk setiap meja turnamen, dan guru harus mengetahui urutan akademis siswa dari yang tertinggi hingga yang terendah. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.